Halo Sobat Cuan, kalian tahu nggak di dalam analisis teknikal itu ada salah satu pola atau istilah lainnya itu adalah chart pattern ya, dimana kalau pola itu terjadi maka biasanya akan terjadi pembalikan arah atau kelanjutan, baik itu kelanjutan kenaikan atau kelanjutan penurunan suatu harga saham. Nah, di video kali ini saya akan sharing 3 saham yang membentuk pola falling wedge. Sebelum itu saya akan memberi sedikit gambaran ya, apa itu pola falling wedge. Berdasarkan ringkasan dari Google Gemini ya, di sini ada definisi dari pola falling wedge itu adalah formasi grafik teknikal yang mengindikasikan potensi pembalikan tren dari turun menjadi naik atau reversal ya, atau bisa juga kenaikan tren naik. Jadi fungsinya ada dua falling wedge, yaitu reversal pembalikan arah atau continuation atau kelanjutan. Nah, falling wedge ini terbentuk dari dua garis tren yang menurun Sobat Cuan dan bertemu tapi semakin menyempit, dimana ketika harga turun itu biasanya menandakan lemahnya tekanan jual dan masuknya pembeli. Nah, di sini trader ya, kita bisa masuk posisi buy setelah harga menembus garis trend atau istilahnya itu breakout. Tentunya breakoutnya disertai dengan volume yang lebih tinggi daripada rata-rata volume sebelumnya. Kemudian untuk batasi resikonya itu bisa di bawah swing low. Target harganya diukur dari tinggi falling wedge ya. Jadi kalau Sobat Cuan mau baca ciri-cirinya, kemudian cara trading yang perlu diperhatikan itu bagaimana, silahkan. Untuk gambarnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Ini ada dua gambar, yang falling wedge itu sebelah kanan, sebelah kirinya kebalikannya itu rising wedge ya. Jadi falling wedge itu bisa dari dua arah. Kalau falling wedge ini adalah yang continuation, berarti awalnya tuh uptrend dari sini, dari bawah naik ke atas, kemudian membentuk sideways tapi menyempit ya, bertemunya dua titik tapi menyempit, itu continuation. Tapi kalau reversal pembalikan arah itu awalnya dari downtrend, dari atas turun kemudian naik ya, membentuk lower high sama lower low. Ini semakin menyempit dua pertemuan ini. Nah, konfirmasinya itu ketika terjadi yang namanya breakout disertai dengan volume kenaikan yang tinggi. Itu secara teorinya ya, karena chart pattern ini tentunya secara psikologis ketika terjadi di beberapa pola biasanya akan menandakan suatu pembalikan arah atau kelanjutan. Seperti itu ya Sobat Cuan ya, udah paham terkait falling wedge ini. Kita lanjut, di sini ada 3 saham yang membentuk pola falling wedge dan tentunya berpotensi mengalami kenaikan. Tapi ini disclaimer dulu ya, barangkali falling wedge-nya itu nggak jadi malah false break ya, kita harus batasi resiko. Ada 3 saham, yang pertama adalah saham data. Nah, ini sahamnya lagi sepi ya, jarang ada yang membahas. Kalau kita lihat saham data setelah diakuisisi itu naik gila-gilaan, dari harga 700-an ke harga 6.500, sempat menyentuh 6.500, sekarang turun. Nah, ini adalah ciri-ciri falling wedge yang continuation ya. Ini diawali dengan harga sahamnya yang uptrend dari sini ya. Awalnya uptrend, naik, turun, nah naik lagi. Nah, di sini membentuk falling wedge seperti ini. Oke. Nah, kuncinya itu tinggal breakout aja. Kalau berhasil breakout dari garis trendline ini, maka akan berpotensi mengalami kenaikan. Simpelnya gitu. Untuk menentukan apakah ini akan berhasil breakout atau enggak, saya akan pakai alat bantu indikator RSI. Di sini kalau kita lihat ya, berdasarkan RSI memang secara momentumnya itu udah mulai naik. Apalagi nanti kalau udah di atas 50, garis 50 ini ya, maka momentumnya kuat.
Jadi ini bisa masukin watchlist dulu ya. Kalau seandainya ini berhasil breakout disertai dengan kenaikan volume tuh ciri-cirinya seperti ini ya, volumenya naik, harga sahamnya juga naik. Nah itu kita bisa ambil posisi buy. Contoh ya, di sini breakout nih dari 4.350 anggap aja, atau sekarang kan 4.170, berarti breakout dari 4.300 deh. Kurang ya, 4.350 deh sini. Misal breakout kita masuk sini, yang pertama kita batasi risiko. Tentunya karena ini sahamnya itu saham-saham yang lagi downtrend ya, meskipun membentuk pola falling wedge tapi tetap batasi risiko. Kalau misal mau tunggu ya, ini konfirmasi breakout dulu, batasi risiko berarti di sini nih ya, 5%, 4.100. Untuk targetnya gimana Bang? Targetnya itu dari sini sampai sini. Kita bikin target. Oke, tinggal di copy aja. Kalau berhasil breakout ya, maka akan ada potensi penguatan di area tertinggi sebelumnya nih. Di sini 6.350 ya, berarti ada potensial upside sebesar 46% dalam jangka menengah. Tapi sebelum itu pastinya nggak mungkin dalam satu hari langsung 46% ya. Jadi untuk beberapa hari kita tentukan target. Mungkin yang pertama ke sini dulu 5.175 ya, target yang pertama. Target yang kedua itu bisa di sini 5.900, baru OTW ke sini. Ini kalau breakout ya 6.400. Tapi kalau nggak breakout ya kita tunggu ya, kita tunggu sampai breakout. Kalau misal ternyata jebol di area support 3.350 di bawah sini sampai sini ya, maka jangan ikuti, berarti ini falling wedge-nya nggak jadi gitu. Itu yang pertama di saham data. Yang kedua ada saham laba ya, saham laba Green Power Group. Polanya sama ya, yaitu continuation. Jadi diawali dengan harga sahamnya yang naik, bullish ya. Di sini bullishnya di sini lebih kenceng, terus turun. Nah, tambah menyempit. Nah, ini ciri-ciri pola falling wedge juga. Nah, untuk sekarang itu ditunggu apakah berhasil breakout atau enggak buat validasinya. Kalau kita pakai bantuan indikator RSI di sini juga sudah momentumnya udah mulai naik ya, oversold-nya itu udah selesai, overbought-nya udah selesai. Nah, ini udah oversold naik ke atas. Oke, jadi kalau misal ternyata validasi breakout, kita ambil posisi buy lagi sama seperti tadi ya. Jadi anggap aja breakout kita masuk di 175. Kita batasi risiko, kalau closing di bawah 160 deh ya, agak dalam resikonya memang. Kemudian untuk targetnya kemana Bang? Targetnya itu kita bisa ambil target dari sini ke sini. Nah, target penguatan ke 314 atau mungkin bisa sampai sini ya, 360-an. Gitu. Kita anggap aja ke sini dulu ya, ke 320. Nah, 320 secara risk to reward itu masih cukup bagus ya. Potensi kenaikannya sampai 82%. Bahkan kalau bisa naik ke harga tertinggi sebelumnya itu 100%. Bagger nih ya. Tapi dalam jangka menengahnya. Nah, untuk resikonya batasi ke sini, tapi kalau seandainya turun di bawah 160 ya di sini, maka falling wedge-nya nggak jadi. Ya, ini udah nggak bullish lagi. Gitu ya. Untuk beberapa targetnya sebelum ke 100, sebelum ke 320 mungkin yang pertama akan ke 210 dulu di sini. Yang kedua akan ke sini 254 sampai 56, barulah ada potensi ke 320.
dan terakhir itu ke 360. Kalau misal jadi ya ada potensi, saya bilang ada potensi, belum pasti. Nah, ini terkait falling wedge saham kedua. Saham ketiga ada lagi Bang, satu lagi ya, harganya juga masih cukup murah secara nominal. Ini adalah saham MHKI. Nah, saham MHKI itu sektornya hampir sama dengan Oasa ya. Jadi ini saham sektor energi terbarukan juga, mengubah sampah menjadi energi listrik. Nah, semoga nanti kalau misal proyeknya udah mulai berjalan di tahun 2026 ya, beberapa saham yang ada di bawah Oasa, kemudian MHKI sama BP ya, itu bisa naik gitu. Nah, di sini juga sama, patternnya adalah continuation. Jadi diawali dengan bullish dulu. Di sini naik ya, kemudian turun. Nah, makin menyempit penurunannya. Nah, di sini tinggal tunggu konfirmasi breakout ya, tinggal tunggu konfirmasi breakout ke 210 mungkin ya, atau 214. Nah, sini ya. Tapi kalau harga sahamnya turun di bawah 175, maka pola ini enggak terjadi. Kalau kita lihat ya, berdasarkan RSI juga, kita pakai alat bantu indikator ini. Nah, ini momentumnya udah mulai ada nih ya. Dari awalnya overbought, kemudian di sini udah di level 30 oversold. Nah, ini udah mulai naik. Gitu. Bisa masukin watchlist ya ketiga saham ini, apalagi kalau berhasil breakout. Oke, kita pasang open buy di 214. Maka untuk batasi resiko sebenarnya bisa sini ya, cuma 11%, jadi kita batasi sampai sini saja ya. Kalau turun di bawah 200 ya ini, maka bisa batasi resiko 7%. Untuk targetnya hampir sama ya, targetnya itu dari sini ke sini. Nah, tinggal di kopas. Nah, target penguatannya itu ke 294 atau 300 lah ya, kita genapkan aja segitu ya. Jadi sebelum ke 294 atau ke 300, maka ada beberapa potensi. Yang pertama mungkin bisa ke sini dulu ya, 250 sampai 200 ke sini dulu, 250 betul ya. Yang pertama, target pertama, penguatan pertama sini. Yang berikutnya target kedua ada di sini 270-an sampai 274, baru target ketiga ke sini. Nah, potensial upside-nya sebesar 36% berdasarkan target dari falling wedge-nya. Tapi kalau naik sampai ke harga tertinggi itu ada potensial upside 45%. Ini potensi ya, belum tentu terjadi. Tapi yang namanya potensi itu bisa terjadi. Nah, seperti itu tiga saham. Semoga bisa bermanfaat Sobat Cuan, masukkan watchlist dan jangan lupa batasi resikonya. Ingat ya, masuknya itu ketika sudah breakout, dikonfirmasi dengan kenaikan volume. Nah, kalau berikutnya tanpa kenaikan volume itu hati-hati, bisa jadi false breakout. Seperti itu ya, disclaimer sekali lagi Sobat Cuan, bukan rekomendasi beli atau jual. Ini cuma berdasarkan pola falling wedge dari analisis teknikal. Terima kasih.